Om Swastiastu, Om Nubadra, Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nah baik anak-anak, jadi ini adalah lanjutan dari video pembahasan kita sebelumnya mengenai keluarga Sakinah. Nah kemudian Bapak lanjutkan dengan kewajiban suami istri dan anak dalam keluarga. Nah, swadharma atau kewajiban istri yakni dengan memenuhi harapan orang tua dengan cara dapat memberi kasih sayang, tidak menyakiti, memberi kesejukan dan membiasakan diri selalu hidup sehat. Nah, kemudian memenuhi harapan suami. Nah, dengan selalu setia terhadap suami dan juga seorang istri harus selalu taat dan setia kepada satu suami seperti Dewi Savitri. Nah, di dalam kitab suci Purana kisah Dewi Savitri, bagi anak-anak yang belum pernah mendengar cerita atau kisah Dewi Savitri, Bapak akan ceritakan kisah dari Dewi Savitri. Nah, kisah Dewi Savitri yang sejak awal sudah tidak diperkenankan melakukan pewayan dengan setiawan. Nah, karena telah diramal oleh Dewa Narada bahwa setiawan berumur pendek. Nah, dari sejak melakukan pewayan, umurnya tinggal 1 tahun lagi. Tetapi Savitri tidak ingin berubah pikiran dan terus saja mengadakan pewayan. Nah, setahun berlalu, ramalan mulai menjadi kenyataan. Setiawan meninggal. Rohnya dijemput dan dibawa pergi oleh Dewa Yama. Dewi Savitri diperintahkan Dewa Yama agar membuat upacara kematian suaminya. Dan engkau Dewi tidak perlu mengikutiku. Namun Dewi Savitri tetap tidak mau mengikuti perintah Dewa Yama dengan mengatakan, "Oh Dewa, kemanapun suami Amba dibawa, Amba tetap menyertainya. Dewi, engkau boleh meminta apapun dariku, asalkan jangan meminta suamimu hidup kembali. Suamimu meninggal karena sudah waktunya. Nah, karena kesetiaanmu terhadap suamimu, aku beri anugerah 100 anak yang berumur panjang dengan kerajaan yang tata tentram, kerta raharja, gemah ripah, doji nawi." Tetapi Dewi Savitri tetap tidak mau sambil mengeluarkan kata-kata, "Bagaimana mungkin hamba bisa mempunyai 100 anak sedangkan suami saja tidak punya? Agar hamba tentram, mohon hidupkan kembali suami hamba." Nah, karena rasa pengabdiannya yang setia, tulus dan suci, akhirnya suami Dewi Savitri dihidupkan kembali oleh Dewa Yama. Dan umurnya diperpanjang sampai 100 tahun. Nah, dari dialog tadi mencerminkan arti kesetiaan seorang istri sebagai pendamping suami yang mampu membangkitkan semangat dan keyakinan. Nah, mengenai tugas istri terhadap suami itu tercantum di dalam teks Manawa Dharma Sastra ya. Nah, di dalam Manawa Dharma Sastra Hadiah 5 sloka 156 juga dijelaskan di dalam Manawa Dharma Sastra 158, 164 dan 165. Nah, Bapak bacakan Bapak lantunkan teks Manawa Dharma Sastra di Adiyaya 5 sloka 156. Nah, jadi bunyinya, "Panigrahasya Sadwitri Jiwato wa mertasawa Pati lokamabib santi nacaret kincip apriyam." Yang artinya adalah seorang istri setia yang ingin tinggal bersama terus dengan suaminya sampai nanti setelah ia meninggal, haruslah tidak melakukan suatu yang menyakiti hati orang yang mengawininya itu, apakah dia masih hidup atau sudah mati.
Nah, jadi itu salah satu petikan sloka. Untuk sloka lainnya bisa kalian cari lagi referensinya. Nah, kemudian swadharma suami terhadap istri. Nah, seorang suami itu wajib melindungi istri dan anak-anaknya. Kemudian wajib menghargai dan menghormati istri. Kemudian wajib memelihara kesucian istri dan keturunannya. Kemudian wajib memberikan harta kepada istri untuk keperluan rumah tangga dan kegiatan keagamaan. Nah, kemudian swadharma seorang ayah terhadap anak. Nah, berdasarkan kitab Sara Semucaya, kewajiban seorang ayah terhadap anak ada beberapa ya. Bisa dilihat di layar monitor, yaitu ada yang disebut anadata, kemudian ada disebut dengan pranadata, kemudian ada disebut dengan sarira kerta. Nah, apa itu anadata, apa itu pranadata, dan apa itu sarira kerta? Nah, anadata adalah seorang ayah harus mampu memberikan makan. Kemudian pranadata, seorang ayah harus mampu membangun jiwa si anak. Sarira kerta, seorang ayah harus mampu mengupayakan kesehatan jasmani anak. Nah, lalu dalam kitab Niti Sastra disebutkan bahwa kewajiban seorang ayah ada 5 ya, yang dinamakan Panca Wida. Nah, bagian-bagiannya yakni matulung urip, rikalaning baya. Artinya adalah menyelamatkan keluarga pada saat bahaya. Kemudian nitya mawe bino ajana. Artinya apa? Selalu mengusahakan makanan yang sehat. Kemudian mangu padiaya. Artinya apa? Memberikan ilmu pengetahuan kepada anak. Kemudian berikutnya anyang ngaskara, yang artinya adalah menyucikan anak atau membina mental spiritual anak. Kemudian sangamet waken, artinya apa? Sebagai penyebab lahirnya anak. Nah, swadharma anak terhadap orang tua. Apa swadharma kalian sebagai anak untuk menghormati orang tua? Nah, anak memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan roh orang tua dari api neraka. Nah, seperti dalam kisah Jaratkaru dan kisah Mahabharata. Nah, di cerita Jaratkarunya bisa juga kalian temukan atau simak. Bapak ada video, atau kalian ingat waktu pelajaran waktu kelas 10 di sana Bapak sudah ceritakan tentang cerita Jaratkaru ya. Bisa dilihat di video Bapak sebelumnya. Nah, kemudian 5 pilar keluarga Sukinah. Yang pertama, bersyukur dengan harta yang peroleh sesuai dharma. Dalam hidup berumah tangga, manfaat harta sangat besar. Harta dapat mengantarkan keluarga sejahtera dan akan mampu membangun keluarga bahagia. Nah, dengan mendapatkan harta itu harta itu didapatkan dengan dharma. Bagaimana kita mencari pekerjaan itu untuk menghidupi anggota keluarga ya. Nah, kemudian bersyukur terhadap makanan yang telah disiapkan dalam rumah tangga. Makanan yang dimasak dengan tujuan menghidupi anggota keluarga akan memberikan nilai spiritual yang sangat tinggi. Karena sebelum dihidangkan diawali dengan yajna sesa, sehingga yang memakannya akan terlepas dari papa dosa. Nah, juga dapat kita kaitkan di dalam teks Bhagavad Gita itu dinyatakan bahwa seseorang yang makan sebelum mempersembahkan terlebih dahulu kepada idos yang dewasa atau kepada Tuhan itu sesungguhnya memakan dosa ya. Nah, kemudian bersyukur dengan istri sendiri. Nah, yakni dengan tidak berselingkuh. Perselingkuhan merupakan pengkhianatan terhadap tujuan perkawinan. Istri sering diibaratkan sebagai sungai yang hatinya selalu berliku-liku.
perlu mendapatkan perhatian yang khusus bagi seorang suami sehingga hatinya bisa tetap lurus dengan komitmen yang telah diikrarkan pada waktu perkawinan. Nah, jadi ini harus kita sesuai dengan apa janji kita akan hidup semati, itu harus kita implementasikan ya, agar aku mau setia dengan kamu, tapi itu hanya sebuah ucapan belaka, tidak ada artinya ya. Itu mohon kesetiaan itu adalah sebagai hukum tertinggi dari suatu ikatan perkawinan ya. Nah, kemudian menegakkan kedamaian. Nah, kedamaian hidup ini harus ditumbuh kembangkan dengan sebaik mungkin sehingga interaksi harmonis di lingkungan keluarga, suami, istri, dan anak bisa terjaga. Kemudian ada ketentraman. Dalam keluarga akan didapat apabila anggota keluarga memiliki kesehatan sosial, kemampuan untuk melakukan hubungan sosial dengan tetangga kiri, kanan, belakang, dan depan merupakan satu kebutuhan setiap keluarga. Nah, jadi kita sebagai anggota keluarga atau anggota masyarakat harus menjalin hubungan yang harmonis ya dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan tetangga. Nah, jadi itulah yang kita harus jaga agar harmonis sejahtera itu dapat terjaga selamanya. Nah, berikutnya kitab suci secara semusaya menyebutkan ada 4 pahala yang diterima oleh anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, jadi berbakti kepada orang tua itu akan mendapatkan pahala ya. Nah, jadi yang pertama itu apa? Yaitu kirti, mendapatkan pujian dan doa yang positif akan mendorong aktivitas dan gairah kehidupan sehingga anak-anak akan menjadi lebih meningkat kualitas kehidupannya. Nah, kemudian ada disebut dengan ayusa, berumur panjang dan sehat, sangat diperlukan agar manusia dapat menempuh tahapan-tahapan kehidupannya dengan sempurna. Nah, di video sebelumnya Bapak sudah jelaskan mengenai catur asrama. Ini juga muncul ya. Pertama apa? Melalui tahap catur asrama ada yang pertama Brahmacari, kemudian ada Griya Asta, Wanaprastha, dan Biksuka. Nah, itu sudah kita pahami kemarin ya, atau di video sebelumnya Bapak sudah jelaskan. Kemudian bala. Bala itu apa? Mempunyai kekuatan yang tangguh, sangat berguna dalam kehidupan, yakni sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan dan juga ketangguhan dalam arti menguatkan kesucian mental maupun rohani. Nah, kemudian yasa patinggal ya. Kebaktian kepada orang tua akan menjadi contoh bagi keturunan selanjutnya. Sehingga bila anak-anak sudah menjadi tua atau meninggal dunia secara sambung menyambung, para keturunannya pun akan menghormati dan berbakti kepadanya karena kebaktian itu sudah menjadi tradisi yang baik di dalam keluarga. Nah, jadi demikianlah pembahasan kita mengenai atau melanjuti video sebelumnya, yaitu materi tentang keluarga Sakinah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Om Santi 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 Om.